Lama sih Bu jadi dosen Bu? Saya tepatnya jadi dosen tuh dari 2018 Bu Farah. 2018, sekarang udah 2026, jadi Iya, udah lumayan ya. lama banget ya Bu untuk jadi dosen ini. Iya, iya. Bu, apa namanya, kalau misalnya ada nggak sih Bu, apa hal-hal yang membuat itu kan cukup lama ya Bu perjalanan Ibu dari 2018 sampai ke 2026 ini. Apa yang bikin Ibu, oh ya udahlah tetap mau stay selama itu tuh apa Bu? Untuk siapa tahu ada teman-teman yang kayak menjadi dosen aja lah gitu. Apa ya Bu yang membuat Ibu stay selama ini? Coba menjadi jelaskan dosen? menurut Anda gimana? Iya Bu, soalnya ada di AI-nya kayak gini. Nah Oke. itu Jadi dia tuh nyalahin AI-nya nyalahin justru. AI-nya. Enggak Bu, saya kan cuma baca ini kata AI-nya begitu. Rame tuh kan di kelas kan. Jadi kita udah langsung Agak kurang tahu terima kasih juga tuh mahasiswa ya. Jadi bagian AI jadi salahin. AI disalahin juga gitu. Padahal AI-nya udah bantu kan. Iya benar. Oke. Bu, berarti Bu kalau misalnya apa namanya? Ibu sampaikan tadi, sebenarnya jadi dosen itu nggak semenakutkan itu ya Bu. Enggak, menyenangkan teman-teman. Menyenangkan loh teman-teman jadi Honornya dosen. aja. Saya Halo semuanya, kembali lagi di Pertiwi Podcast, ngobrol cerdas tanpa batas. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah dosen sebenarnya apa ya? Dosen legend gitu ya. Dosen legend di Universitas Pertiwi. Beliau adalah Ibu Dr. Juningsi. Hai Bu Selamat Farah. datang Ibu di Pertiwi Podcast. Ini perdana kita mengudara ya Bu di Pertiwi Podcast kali ini. Ibu sehat? Alhamdulillah. Udah makan Ibuku? Sudah pagi. Alhamdulillah. Udah minum? Bu, jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Sebenarnya ngobrolnya santai aja ya Bu. Kita mau ngobrol gimana sih jadi dosen di era sekarang ya, dimana teknologi itu lumayan apa ya, lumayan Menjamur ya. menjamur banget di mana-mana ya Bu. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan dulu ya teman-teman ya. Bu June ini adalah dosen di Universitas Pertiwi. Beliau adalah kepala program pasca sarjana, menyelesaikan doktoralnya itu di tahun 2004, betul ya Bu ya? Ya. Dari Universitas Pakuan Bogor. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau tagline-nya ngobrol cerdas tanpa batas, kita ada orang cerdasnya gitu ya teman-teman ya. Oke Bu June. Bu June sekarang ngajar apa Bu? Kalau di sini Oh, di semester ini Universitas Pertiwi kebetulan kalau di S1-nya saya ngasih materi di perilaku organisasi sama oke. manajemen strategi, Manajemen strategi. dan di S2-nya saya mengajar manajemen imbal jasa atau kompensasi. Oh, oke. Jadi lumayan sibuk juga ya Bu. Dalam satu semester ini lumayan banyak ya Bu. Ngejar cuan. Oh, jarjuran bener. Jadi, nah Bu, udah berapa lama sih Bu jadi dosen Bu? Saya tepatnya jadi dosen tuh dari 2018 Bu Farah. 2018, sekarang udah 2026, jadi Iya, udah lumayan ya. lama banget ya Bu untuk jadi dosen ini. Iya, iya. Bu, apa namanya, kalau misalnya ada nggak sih Bu, apa hal-hal yang membuat itu kan cukup lama ya Bu perjalanan Ibu dari 2018 sampai ke 2026 ini. Apa yang bikin Ibu, oh ya udahlah tetap mau stay selama itu tuh apa Bu? Untuk siapa tahu ada teman-teman yang kayak menjadi dosen aja lah gitu. Apa ya Bu yang membuat Ibu stay selama ini menjadi dosen Bu? Oke, Bu Farah ya. Kalau saya memang passionnya di mengajar ya. Oke. Jadi saya senang berbagi ilmu dengan teman-teman mahasiswa. Kepuasan saya adalah saat mereka diwisuda. Oh iya. Oh jadi ada rasa apa ya Bu? Ada rasa bangga akhirnya membantu orang lain tuh menemukan jalan hidupnya lah, Menemukan jati diri. menemukan jati. Kira-kira ngajarin jalan ya Bu, jati diri. Oh, oke. Jadi memang itu adalah salah satu bentuk apa ya? Pengabdian ya kalau saya bilang ya. Bentuk pengabdian. Jadi itu kepuasan tersendiri ya Bu, Ya. menjadi dosen itu. Jadi memang itu Sangat yang bikin Ibu bertahan sampai selama ini. Oke. Sebelumnya emang dari dulu pengen jadi dosen atau pernah sempat di industri Bu June? Saya sebelumnya dari lulus SMA, sebelum kuliah tuh saya kerja di corporate ya. Oke. Jadi di beberapa perusahaan startup saya. Lalu memutuskan untuk kuliah S1, S2,
lalu saya pas S2 tuh jadi dosen. Oke. Memutuskan S3 tuh saat sudah jadi dosen. Oh, jadi memang sempat ada di industri dulu ya, Bu. Baru Lama, sampai lama. jadi. Oh, jadi lama di industri baru ke sini. Oke. Bu, misal nih, kalau apa namanya, Ibu udah lama ini, ada nggak Bu kejadian yang unik, lucu gitu ya? Misalnya apa Ibu salah masuk kelas apa? Yang kira-kira apa Ibu nggak lupa nih akhirnya sampai sekarang, apa pengalaman unik Ibu selama jadi dosen ini, ada nggak Bu? Banyak sih ya Mbak. Yang terakhir banget gitu. Yang terakhir banget. Ini baru terjadi berarti kan? Ini baru terjadi nih. Baru terjadi banget gitu. Jadi ada satu mahasiswa, saya minta presentasi terkait satu contoh kasus. Oke. Dan saya memang tidak pernah membatasi AI ya Bu. Oke. Bu Farah ya. Jadi mahasiswa saya bebas boleh menggunakan AI. asal bijak. Asal bijak. Oke, ada batasannya lah ya. Betul. Berarti ya Bu ya. Betul. Jadi boleh tapi asal ada batasannya. Terus jadi AI itu hanya sebagai pembantu, bukan pengganti otak kita gitu. Saya menanamkan ke mahasiswa seperti itu. Lalu saya meminta mahasiswa secara individu untuk menyelesaikan satu contoh kasus, dan pada saat dia presentasi di awal itu saya biasanya akan feedback ya sama mahasiswa, loh kok ini gitu, coba jelaskan menurut Anda gimana. Iya Bu, soalnya ada di AI-nya kayak gini. Nah itu jadi dia tuh nyalahin AI-nya. Nyalahin AI-nya. Enggak Bu, saya kan cuma baca ini kata AI-nya begitu. Rame tuh kan di kelas kan. Jadi kita udah langsung agak kurang tahu terima kasih juga tuh mahasiswa ya. Jadi bagian AI jadi disalahin juga gitu. Padahal AI udah bantu kan. Iya benar. Nah, itu yang lumayan agak ini ya Bu ya. Oke, jadi apa namanya? Jadi kalau jadi dosen tuh memang kita tuh banyak interaksi ya Bu. Jadi dosen tuh kita memang banyak interaksi sama mahasiswa, sama dosen lain, mungkin gitu ya. Ada nggak sih Bu kesulitan, atau kan kita kalau melihat dosen nih, mungkin kalau teman-teman teman-teman Gen Z, teman-teman yang sekarang ini ngelihat, ih jadi dosen kayaknya serius banget ya, gitu ya. Jadi dosen nih kayaknya gue nggak cukup mampu ya untuk itu. Nah menurut Ibu itu kan sebenarnya mitos ya Bu. Kalau menurut Ibu ada nggak mitos apa aja sih yang harusnya enggak loh, jadi dosen tuh nggak semenyeramkan itu gitu. Ada nggak sih Bu? Sebenarnya kalau jadi dosen tuh yang ditakutkan sebagian banyak orang adalah dia punya nyali nggak sih untuk ngomong di depan orang banyak. Oke. Karena sepengetahuan aku juga masih Bu Juni banyak banget ya untuk ada mata kuliah yang sampai ratusan. Saya kalau ngajar kuliah umum tuh bisa 170. Di momen itulah banyak orang yang agak down gitu ya. Iya, jadi nanti kalau ditanya nggak ngerti gimana nih jawabnya nih. Jadi gitu ya. Jadi itu mungkin yang jadi banyak orang pengen sih jadi dosen gitu ya, cuma nggak cukup nyalinya. Jadi teman-teman kalau misal suka ngomong, suka belajar, sebenarnya aman aja ya Bu untuk jadi seorang dosen nggak? Aman. Sebenarnya kunci dosen itu simple ya teman-teman. Pada saat kita mau menyampaikan materi, kita harus menguasai materi itu. Dan bagaimana kita bisa menguasai? Ya tentu kita harus cari literasi yang pas, kemudian kita pelajari ulang bahwa ini materi ini memang ada inline gitu dengan yang mereka harus pelajari. Kalau tadi kan balik lagi ya Bu, misal Bu Juni itu udah dari 2018 untuk udah jadi dosen, berarti mungkin agak mengalami perubahan generasi juga ya Bu. Ada yang waktu awal Bu Juni mengajar, tipikal mahasiswanya sama yang mungkin sekarang ini. Ya nggak sih Bu? Menurut Bu Juni apa sih bedanya Bu mahasiswa yang bukan zaman dulu banget ya? Iya sih. Ya maksudnya di awal-awal tahun 2018 sampai 2026. Bu, kan Ibu udah lama juga ya Bu, lumayan cukup lama ya dari industri tadi, kemudian jadi dosen itu di tahun 2018. Sekarang sampai di 2026 dan insya Allah mungkin seterusnya kayaknya Ibu tetap stay di di karir ini gitu kan ya Bu. Ada nggak sih Bu perbedaan yang kayaknya nih kok mahasiswa waktu itu nggak kayak gini, kok sekarang mahasiswanya agak gimana ya Bu? Karena kan aku juga beberapa kali dengar dari teman-teman dosen, kok mahasiswa sekarang agak mungkin dia punya keberanian yang lebih untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu gitu. Kalau di pengalaman Ibu gimana Bu? Ada perbedaan nggak sih? Banyak ya. Kalau di tahun 2018 tuh awal-awal Ibu? Ya, awal-awal saya mengajar gitu ya. Mahasiswa tuh tidak ekspresif.
tidak sevokal sekarang. Tidak sefokus. Oke. Kalau sekarang mungkin mereka kenapa berani speak up gitu ya? Karena mereka sudah ada bantuan tadi dari AI tadi gitu. Oke. Jadi apa yang mereka tidak paham kadang mereka cari tahu, tapi masalahnya adalah kadang sama mahasiswa itu ditelan mentah tanpa mereka cerna ini maksudnya apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya kayak balik lagi ke mereka, mereka tuh sebenarnya nggak paham gitu. Apa yang disampaikan? Ya gitu. Oke. Atau tidak nggak memahami keseluruhan mungkin ya Bu ya? Iya, saya rasa gitu Jadi sih. nggak memahami keseluruhan. Jadi kalau mahasiswa zaman sebelumnya itu lebih apa? Hati-hati saat mereka mau menyampaikan sesuatu, mereka hati-hati ini sesuai nggak sih gitu. Aku pengalaman banget tuh Bu, misalnya kalau dulu kan mungkin sama kita ya Bu, zaman aku dulu tuh kalau mau WA dosen, Iya. jadi kan kayaknya kita udah texting terus kita hapus lagi, kayaknya kurang sopan ya. Bahkan yang paling aku inget dulu tuh kita mau masuk ruang dosen juga Deg-degan ya. juga agak deg-degan ya teman-teman yang nonton ya. Kalau sekarang kayaknya mahasiswa itu ngobrol di ruang dosen bareng dosennya kayaknya gitu. Betul. Kayak gitu, dan kita sebenarnya fine aja ya Bu. Ya kita sih fine ya, yang penting mereka tetap tahu batasan ya. Tahu batasan, benar. Kadang-kadang jangan melanggar Iya. batas itulah ya. Itu Tapi yang kalau penting. misalnya kita sih aku sih ngeliatnya dosen-dosen sekarang tuh lebih asik ya Bu. Iya. Mereka lebih kitanya sendiri Friendly ya. dosennya ya lebih terbuka, lebih friendly dan lain-lain gitu. Berarti gitu. Tapi kalau misalnya kayak apa namanya ngomongin mitos kan yang agak sering nih. Kita lagi sering dengar Gunung Kawi. Iya, saya juga sering sih nyari materi ke sana, Bu. Materi sampai sana ya. Iya. Bu, kalau nyari materi itu sekarang ini kan dengan adanya AI, dengan banyaknya baik ya Bu, ada ChatGPT, Iya. Gemini dan lain-lain itu Ibu menggunakan itu kah gitu untuk Iya. materi itu atau bagaimana? Selain wangsit dari Gunung Kawi juga saya pakai referensi tersebut. Jadi Referensi, oke. ya, jadi saya sudah punya referensi yang memang saya utamakan, tapi sebagai komparasi saya menggunakan AI Oh, gitu ya. jadi sebagai pembanding ya. Pembanding gitu. Memperlengkap, memperkayanya. Iya. Tapi tetap saya mengacu ke referensi yang memang sesuai dengan standar yang ditetapkan di kampus gitu. Oh, oke. Jadi Baru saya minta petunjuknya juga gitu ya, saya semedi gitu. Tadi kira beneran loh jadi nyari materi itu sampai ke ke Gunung Kawi. jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, kita kadang-kadang jadi dosen itu kan ada itu mah AI, itu mah ngambil, enggak loh sama sekali. Kadang-kadang kita sampai begadang, bener gak sih Bu? Banget, Jadi banget. kita sampai begadang. Kita tuh kalau misalnya lagi cari tahu atau kita lagi mempelajari satu hal itu tuh kita tuh beneran serius itu ya Bu. sangat. Mungkin Bu Farah ya, saya pernah bikin satu materi itu sampai 2 hari karena saya ngerasa bahwa ini nggak make sense gitu. Oke, Jadi oke. saya ganti coba referensi banyak macam gitu ya. Setelah saya dapat ya saya baru pede karena yang saya hadapi adalah mahasiswa era sekarang. Betul. Lebih yang tadi Ibu bilang, lebih Betul. kritis, Lebih vokal kritis. ya teman-teman menyampaikan sesuatu gitu. Jadi kita tuh pengennya gini sebenarnya ya, kalau misalnya yang saya biasa lakukan itu adalah kita tuh pengen materi ini Iya. teman-teman ini mudah mengertinya, Iya, betul. gitu ya Bu. Jadi kita nggak mau dengan kalimat yang sulit dan lain-lain. Kita tuh pengen kita menyampaikan, teman-teman tuh sampai gitu ya Bu. Betul, ya betul. Bu. Makanya tujuan dosen itu kadang-kadang adalah kita pengennya tuh mahasiswa tuh paham gitu ya Banget, Bu, iya, apa yang kita betul. sampaikan. Makanya kalau yang tadi Bu Dini sampaikan ya teman-teman ya, kalau kita bisa melihat teman-teman sampai di wisuda, Iya. apalagi kita tahu banget nih awal masuknya Iya, prosesnya. teman-teman, proses dari awal sampai akhirnya di wisuda, itu benar jadi kebanggaan sih ya Bu, Sangat. sangat kebanggaan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nangis saat proses wisuda, kita apalagi ya Bu, Apalagi saya ya ampun, kita lebih-lebih ya. luar biasa loh Bu, itu kebanggaan yang Kebanggaan sulit buat teman-teman gitu. Jadi, digambarkan. iya benar. Jadi kalau ada yang bilang tadi Bu, berarti kalau nyari materi itu sekarang itu jauh dengan adanya AI ini, yang bisa pakai AI ini kan bukan cuma dosen kan, Sangat, mahasiswa ini mahasiswa boleh. juga. Nah, ada nggak sih Bu, apa ya namanya ya, ada nggak batas khusus yang tadi Ibu bilang kan, mahasiswa boleh loh pakai AI Bu Iya. Farah, tapi ada batasnya. Kalau Iya. Ibu batasnya tuh sampai bagaimana Bu? Ibu ini boleh, ini tidak boleh itu gimana? Iya, kalau saya bagaimana membatasi mereka agar tidak ketergantungan 100% kepada AI. Betul, Saya setiap betul. tugas, setiap apapun saya minta mana referensi Anda gitu ya. Oke. Kalau tidak ada referensi fix berarti dia hanya menggunakan AI 100%.
gitu ya. Betul. Berarti 100% AI. Jadi saya minta referensi sebagai bukti bahwa si mahasiswa ini juga mencari tahu sumber yang Baca dia ya. baca sehingga mengcompare gitu antara jurnal atau artikel ataupun referensi yang diambil dengan AI ataupun ChatGPT, whatever lah itu Bu Farah gitu ya. Ada kalau misalnya ibu lihat presentasi yang tadi bilang kan dia berargumen, ada nggak satu kalimat yang ibu bikin ibu curiga tuh kayak lu mah pakai AI ini. Banyak Bu. Misalnya apa Bu kalau kalimatnya? Jadi saya minta tugas ya pada saat dikirimnya itu ada kalimatnya lagi, apakah ada yang ChatGPT bisa bantu? Aduh. Jadi dia tuh kopas ya. Kopas Kalau bahasa sekarang tuh kopasnya kopas banget ya. Iya, kopas banget benar. Jadi ada kalimat itu menawarkan diri di ChatGPT itu. Jadi saya bingung kan ngasih nilainya kan. Bener. Bu, suka deg-degan gak sih Bu kalau misalnya ada mahasiswa tanya atau ada mahasiswa yang Kritis gitu. Kalau ibu misalnya ibu dosen senior nih ya, deg-degan gak? Kalau saya kan masih kayak Bu Farah nih masih suka deg-degan. Kalau ibu suka deg-degan gak sih? Dulu iya ya. Waktu awal-awal saya ngerasa pada saat mengajar dosen jangan banyak yang tanya gitu ya. Kalau sekarang saya nggak nanya, sampai saya tawarin poin. Yang bertanya saya kasih poin gitu. Jadi justru kalau bertanya itu jujur ini Bu, saya merasa bahwa saat dia bertanya itu adalah pengetahuan baru juga buat saya gitu. Jadi saya mau nggak mau menguasai banget sehingga dia tanya bisa saya jawab. Jadi kita jadinya dua arah gitu. Menyenangkan sih ngajar Jadi seperti itu. justru tuh sebenarnya kadang-kadang pertanyaan itu bentuknya feedback ya Bu. Yes, betul. Mahasiswa tuh tahu tidak ya, Iya, atau misalnya iya. mahasiswa tuh paham atau enggak. Betul. Kita jangan-jangan karena kalau kita mahasiswa kita diem aja kan juga Kita bingung. Dia ngerti apa ngantuk? apalagi jam-jam Jam rawan ya. kritis ya kan? Jam-jam rawan biasanya jam berapa? Ibu ngajar di kelas karyawan atau reguler? Campur sih. Campur ya. Jadi ada pasti juga ada beda ya Bu dinamika kelasnya kan. Kalau Lebih parah lagi Bu Farah. Jadi kalau Iya. udah masuk jam kritis tuh ada yang tangannya ke atas. Oh my god. Ngolet. tapi dia nggak sadar ya. Sadar. Oh dia sadar. Enggak sih, enggak sadar. Dari pas ngolet itu saya langsung nengok. Wah, pada ketawa. Dia ngolet Bu, ngoletnya gitu. Bu kalau karyawan tuh pas jam berapa aja Ibu biasanya? Malam ya? Malam ada. Terus kalau saya kebetulan yang di S2 itu kan Sabtu ya. Oh kelas Sabtu. Dan Oke. itu saya ngajar sampai jam 3 sore, bayangkan. Dari pagi ya Dari Bu? jam 8. Dari jam 8 pagi. Makanya saya standby jam 7 tuh udah di kelas. Ibu standby, by the way teman-teman, as your information ya, Bu Juni ini rumahnya di mana Bu? Di Parung Bogor. Di Parung Bogor. Ngajar di Bu, di mana Bu? Cililitan Bekasi Di Bogor. Cililitan Bekasi. Iya. Jadi teman-teman bayangin kalau Bu Juni jam 7 aja udah sampai sini. Iya. Jadi kayaknya Bu Juni tuh berangkat dari rumah tuh teman-teman bayangkan jam berapa Habis gitu ya. sahur, Bu. Jadi teman-teman ini juga buat teman-teman notice ya, kalau misal janjian sama dosen itu juga perlu diperhatikan waktu ya Bu. Iya. Jangan sampai tuh dosennya udah udah Mau effort, kita meluangkan. janjian jam 8, teman-teman datangnya siang, jangan. Itu luar biasa. Iya kan Bu? Gitu. Bu, kalau tadi Bu cari materi ini, apa yang paling sulit menurut Ibu? Kalau mencari materi, Ibu cari materi sampai Gunung Kawi tadi kan. Apa yang menurut Ibu sulit? Ada nggak? Sebenarnya untuk saat ini kesulitan hampir nggak ada sih ya. Bu Hampir nggak Farah. ada ya, Bu. Kita buka jurnal, mau jurnal apapun terkait Udah materi ada banyak gitu. Banyak Dengan- banget. dengan waktu atau tahun yang memang kita butuhkan, misalkan 5 tahun terakhir sangat banyak juga. Betul, gitu. betul, Ditambah AI enak banget sebenarnya. Sekarang Enak ini ya banget. Bu. Yes. Oke, Bu, berarti Bu kalau misalnya Ibu sampaikan tadi, sebenarnya jadi dosen itu nggak semenakutkan itu ya Bu. Enggak, menyenangkan teman-teman. Menyenangkan loh teman-teman jadi Honornya dosen. aja. Saya itu nanti kita bahas ini ya Bu. Honor dosen mengajak Bu. Tapi Bu berarti kalau sekarang nih Ibu merasa kesulitan menjadi dosen itu apa? Selama Ibu berkarir di perdosenan ini, Ya. kesulitannya apa Bu? Oke, menjadi baik. dosen? Kesulitannya adalah saat terutama di bimbingan tugas akhir. Bimbingan tugas akhir, Itu oke. benar. Yang menurut teman-teman mahasiswa horor, menurut dosen itu justru ini adalah tantangan terberat. Contoh misalkan mahasiswa yang basically sebenarnya dia nggak paham gitu.
tugas akhir tuh apa, Oke. kemudian apa saja yang harus dituangkan. Saya udah berkali-kali bilang, lihat template, lihat panduan, dan itu mereka nggak lakukan gitu. Jadi mereka berpikir bahwa semua bisa pakai AI. iya pakai AI gitu. Bahkan banyak yang tugas akhirnya pakai AI. AI kan ciri-cirinya kelihatan ya. Banget. Iya, dari Jadi kalau teman-teman tombol-tombolnya. lihat ya, AI itu sangat kelihatan karena Banget. udah gitu kita kan banyak ngoreksi juga ya, Iya. Bu. Jadi kalau yang udah template AI itu Mm-mm. kelihatan banget ya, Bu. banget. Jadi kita baru buka aja lampirannya, oh ini AI. ini AI. Dan saat kita tanya balik, dia tuh nggak paham apa yang dia Dan kita tulis. tahu lagi AI-nya apa ya, Bu. Tahu, kelihatan. Kita sampai tahu AI ini kamu pakai ini kan. Ini pakai ini loh, ini pakai ini gitu, kita tahu. Jadi tadi kesulitannya adalah Iya, saat ngebimbing mahasiswa Mahasiswa. yang kurang paham dan tidak mau tahu, sebenarnya dia tuh nggak begitu, nggak paham, tapi nggak mau berubah. nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Padahal tugas mahasiswa utamanya adalah Belajar. teman-teman. Sayang ya udah keluar uang untuk biaya ya. Sayang, saya tuh kadang-kadang suka bilang sama teman-teman mahasiswa Mm-mm. semester akhir gitu ya, Bu. Ayo dong kelarin, kan kadang-kadang tuh kalau di perhotelan tuh mereka habis magang kan, Bu. Suka hilang gitu loh. Karena kan biasanya nih teman-teman kan ya kan kalau semester akhir itu kan masih mata kuliahnya udah tinggal dikit ya, Bu. Iya. Jadi dia tuh ke kampusnya lebih jarang. Nah, ke kampusnya lebih jarang itu bukan dimanfaatkan untuk bimbingan, tapi malah yang hilang, yang kerja, yang ini. Aku Ritual kali Bu dia. guru kami tadi. Jadi gitu ya, Bu. Mungkin itu yang saya suka bilang, nanti kalau misalnya setelah lulus kuliah mau bekerja kemanapun Iya. silahkan Iya. gitu ya. Paling itu kesulitan, Bu. Jadi kurang lebih itulah suka duka jadi dosen ya, Bu ya. Iya, seru sih. Banyak kan serunya sih. Banyakan serunya ya, lebih Kalau saya. kayak oke, Bu, saya mau main pilih cepat. Oke. Ya, pilih cepat. Game nih kita. Game ya. Sebenarnya bukan game lah, tapi pilih cepat menurut Oke. Bu June mana yang Bu June lebih pilih. Gitu ya. Cepatnya berapa lama durasinya? Nggak boleh ada berpikir langsung. Oh. Teng gitu. Oke. Gitu ya. Siap. Oke. Bu June siap? Oke. Kopi atau teh? Kopi. Google Scholar atau Chat GPT? Google Scholar. Google Scholar. Buku cetak atau e-book? Lalu kelas pagi, kelas malam, Bu? Malam. Ujian tertulis atau presentasi? Presentasi. Mahasiswa aktif bertanya atau mahasiswa yang diam tapi nilainya bagus? Diam nilainya bagus. Diam nilainya bagus. Bagus nilainya diam. Dicintai atau mencintai, Bu? Dicintai, oke. Deadline atau SK mendadak? Deadline. Libur semester atau ngerjain penelitian? Ngerjain penelitian. Oke, itu cukup dari saya. Makasih banget ya Bu June udah mampir ke podcast Pertiwi. Sama-sama Bu Farah. Ini tamu pertama kita ya teman-teman ya. Ini tamu pertama kita ada Bu June. Terima kasih banyak udah mampir ke podcast Pertiwi. Mudah-mudahan obrolan kita tadi ada manfaat yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Nanti kita akan ada sesi-sesi podcast berikutnya. Bu June ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman mahasiswa yang nonton ini? Untuk teman-teman mahasiswi tercinta saya, yang ingin saya sampaikan adalah belajar tanpa ada batas usia, tanpa ada batas waktu, karena orang yang berilmu tidak akan pernah susah hidupnya meskipun tidak kaya raya. Oke. Saya agak merinding. Orang yang berilmu gak akan pernah susah hidupnya walaupun dia gak kaya raya, karena dia selalu punya ilmu untuk keluar dari masalah hidupnya. Itu aja dari Bu June. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farah.